Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ana dengan nomor NPM 215020023. Saya akan mempresentasikan hasil mengulas saya dengan 2 buah buku yang bertemakan ekonomi syariah. Buku pertama berjudul Teori Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Sholil Nafis, HM, penerbit Universitas Indonesia, tahun terbit 2011, dengan tebal buku 283 halaman menggunakan bahasa Indonesia dengan sampul latar putih, kuning, dan hijau. Buku yang kedua berjudul Hukum Ekonomi Syariah. Penulis Dr. Randus Desmal Fajri, SAG, MH. Penerbit LPPM Universitas Bung Hatta. Tahun terbit 2022 dengan tebal buku 260 halaman menggunakan bahasa Indonesia dengan sampul latar abu, putih, dan kuning. Buku pertama ini ditulis oleh Sholil Nafis, lulusan Sarjana Syariah dari Ibnu Said Islamic Universitas Jakarta tahun 2000. Sarjana Manajemen Pendidikan Islam (SAG) di Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Ziyadah Jakarta tahun 2000 dan Doktor Studi Syariah dan Undang-Undang PhD dari Universitas of Malaya. Kini menjadi dosen di Pasca Sarjana Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, serta Wakil Sekretaris Badan Wakaf Indonesia. Buku kedua ditulis oleh Dr. Randus Desmal Fajri, SAG MH, pendidikan S1 di Fakultas Syariah Muhammadiyah, Sumatera Barat, Padang. Selanjutnya, pendidikan magister di program Pasca Sarjana PPS, program studi ilmu hukum di Universitas Andalas, Padang. Menyelesaikan pendidikan program Doktor Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Padang Utara. Medan September 2017 sampai Agustus tahun 2020 dan menjadi lulusan terbaik. Buku pertama ini merupakan kupasan mendalam terhadap sejumlah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di bidang ekonomi syariah. Sedangkan buku kedua merupakan kupasan mendalam mengenai hukum etika bisnis dalam Islam, hukum riba, hukum zakat, lembaga keuangan syariah, serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Buku pertama memaparkan sejumlah fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui sebuah penelitian dan berdasarkan kajian terhadap tema-tema fatwa fikih muamalah dengan Dewan Syariah Nasional dengan memperhatikan kitab-kitab fikih Islam, ilmu ushul al-fikih, dan peraturan perundang-undangan. Sholil Nafis berhasil menemukan beberapa hal penting terkait fatwa fikih. Buku kedua memaparkan bahwa bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat di mana sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Hukum bisnis tidak akan berwibawa tanpa etika bisnis, dan etika bisnis tidak akan tegak tanpa ada hukum bisnis. Jadi, keduanya sama-sama penting dan harus sinergi, bukan sebaliknya harus dipertentangkan. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Salah satu permasalahan tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa-fatwa fikih hanya fokus kepada permasalahan keuangan syariah serta dalam bidang perbankan umat Islam hanya meningkatkan pertumbuhan perbankan konvensional. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dengan metodologi penelitian yang terukur serta analisis teoritik yang mendalam, Sholil Nafis menemukan 4 hal terkait fatwa fikih muamalah. Keempat hal tersebut yaitu
sesuatu yang mubah atau sunnah dapat ditetapkan sebagai kewajiban oleh undang-undang dengan memberi denda terhadap individu yang melanggarnya. Jika dipandang perlu menciptakan keteraturan itu, sedangkan Dr. Randus Desmal Fajri menemukan pentingnya etika dalam sebuah bisnis serta lembaga apa saja yang diperbolehkan oleh Islam, hukum riba, dan hukum zakat. Buku ini terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama memuat 6 bab dengan 1 tambahan bab simpulan. Bagian kedua memuat 10 bagian. Sebagaimana judul besarnya, buku ini berfokus pada kupasan utama, yakni hukum ekonomi syariah. Sebagaimana dijabarkan dalam kedua buku ini, menyajikan kupasan mendalam terhadap sejumlah fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Di bidang ekonomi syariah, Khalil Nafis mengatakan ada 3 fokus utama dalam buku ini, yakni corak pemikiran fatwa, metode penggalian fatwa, dan pola penyerapan fatwa dalam hukum positif. Sedangkan Dr. Randus Desmal Fajri mengatakan bahwa perkembangan dan kemajuan ekonomi syariah di Indonesia semakin hari semakin meningkat, baik pada lembaga keuangan syariah maupun bank non-syariah. Buku ini sangat penting untuk melengkapi khazanah kajian ekonomi Islam yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Buku ini juga akan menambah kekuatan argumentasi bahwa ekonomi syariah yang dikembangkan di Indonesia benar-benar berlandaskan teori hukum Islam yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan ilmiah. Buku ini merupakan produk kajian mendalam tentang kontribusi sebagai hal yang layak disebarkan ke tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali keunggulan yang terdapat dalam kedua buku ini. Di antaranya, ialah kedua buku ini ditulis berdasarkan penelitian dengan metodologi yang terukur. Karena kedua buku ini bukan hanya berisikan opini penulis, melainkan data nyata dan faktual. Buku ini memberikan informasi yang sangat rinci sehingga mudah ditangkap oleh pembaca. Buku ini sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan khususnya terkait hukum ekonomi syariah. Akan tetapi, kedua buku ini juga memiliki kelemahan, yaitu buku ini diperuntukkan untuk mahasiswa. Tulisan seperti itu memberi kesan bahwa hanya mahasiswa yang boleh membaca dan memahami buku tersebut. Padahal buku ini sangat berguna untuk siswa tingkat SLTA dan masyarakat, bukan hanya mahasiswa saja. Kedua buku ini, karya Khalil Nafis dan Desmal Fajri, tampaknya lebih tepat dan bermanfaat bagi pelajar, baik tingkat SLTA maupun mahasiswa perguruan tinggi dan masyarakat. Buku pertama membahas mengenai fikih muamalah dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peranan dalam penetapan fatwa muamalah, serta kedudukan dan statistik fatwa muamalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan buku kedua membahas mengenai lembaga keuangan syariah, riba, zakat, dan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Meskipun terdapat perbedaan mengenai pembahasan, kedua buku ini ditulis sebagai upaya mengembangkan khazanah kajian ekonomi Islam dan meningkatkan serta menerapkan hukum ekonomi syariah sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas kaum muslimin. Buku ini sangat penting bagi pelajar, pembaca baik tingkat SLTA maupun mahasiswa perguruan tinggi dan masyarakat untuk melengkapi khazanah kajian ekonomi Islam yang sedang berkembang pesat di Indonesia dan menambah kekuatan argumentasi bahwa ekonomi syariah yang dikembangkan di Indonesia benar-benar berlandaskan teori hukum Islam yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i dan ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.